Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aribato dari kelas 4 ya dengan NIM 4444220106. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai analisis vitamin B2 atau riboflavin. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui kadar vitamin B2 dalam sampel dengan metode yang akurat dan juga selektif, serta memahami tahapan-tahapan analisis secara menyeluruh. Nah, sebelum kita masuk ke bagian teknis dan analisis, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan vitamin. Vitamin adalah senyawa organik kompleks yang sangat dibutuhkan tubuh meskipun hanya dalam jumlah kecil. Namun, tubuh kita tidak dapat memproduksinya sendiri sehingga harus diperoleh dari makanan. Nah, secara garis besar, vitamin dibagi menjadi dua kelompok, yaitu vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K yang dapat disimpan dalam jaringan lemak tubuh, dan vitamin yang larut dalam air ya, yang terdiri dari vitamin C dan juga kelompok vitamin B kompleks. Karena vitamin yang larut dalam air tidak dapat disimpan dalam tubuh dalam jumlah besar, maka konsumsi hariannya harus terus dijaga. Nah, peran vitamin khususnya kelompok B sangat penting karena berfungsi sebagai kofaktor dalam berbagai reaksi metabolisme, termasuk dalam produksi energi dan juga regulasi enzim tubuh. Nah, selanjutnya di sini kita fokus kepada vitamin B2 atau yang lebih dikenal dengan nama riboflavin. Vitamin B2 merupakan salah satu anggota dari kelompok vitamin B kompleks yang larut dalam air. Riboflavin memiliki peran kunci dalam tubuh karena berfungsi sebagai prekursor dari dua koenzim penting, yaitu FMN atau flavin mononukleotida dan FAD atau flavin adenin dinukleotida. Karena koenzim ini sangat penting dalam proses oksidasi dan reduksi yang berkaitan dengan metabolisme karbohidrat, lemak, dan juga protein, serta sistem enzim pernapasan seluler. Jika tubuh kekurangan riboflavin, maka hal ini dapat muncul gejala seperti kulit pecah-pecah, iritasi mata, hingga gangguan sistem saraf. Nah, oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui beberapa kadar vitamin B2 yang terkandung dalam bahan pangan agar dapat dipastikan nilai gizinya. Untuk menentukan kadar vitamin B2 dalam analisis ini digunakan metode HPLC atau High Perform Liquid Chromatography. HPLC adalah teknik kromatografi modern yang digunakan untuk memisahkan dan mengukur kandungan senyawa dalam campuran. Nah, metode ini sangat cocok untuk menganalisis vitamin B2 karena vitamin ini larut dalam air, tidak mudah menguap dan juga seringkali terikat dalam matriks kompleks dalam jaringan makanan seperti ikan. Nah, HPLC ini memiliki sensitivitas dan selektivitas yang tinggi. Artinya mampu mendeteksi riboflavin meskipun jumlahnya sangat kecil dan berada di antara banyak senyawa lain. Nah, dalam praktiknya, sistem HPLC ini digunakan terdiri dari volume C18 sebagai tempat pemisahan senyawa. Lalu ada fase gerak berupa cairan campuran pelarut. Dan terakhir ada detektor FDA atau fotodiode array yang bekerja berdasarkan panjang gelombang cahaya. Nah, umumnya ini sekitar 445 nanometer untuk mendeteksi riboflavin. Nah, selanjutnya di sini ada alat dan bahan yang digunakan dalam analisis ini. Yang pertama itu ada alat yang pertama adalah HPLC sebagai alat utama di analisis ini. Lalu ada sonic actor yang berfungsi sebagai untuk membantu proses ekstraksi vitamin dari jaringan ikan dengan gelombang ultrasonik. Lalu ada water bath untuk membantu proses
pelarutan vitamin standar dengan pemanasan terkendali. Lalu ada sentrifugasi dan tabung sentrifugasi untuk memisahkan partikel padat dari cairan ekstrak. Lalu ada pivot ukur, tingkat volume, blender, wadah penyimpanan tertutup, dan terakhir ada filter 0,2 mikron yang digunakan untuk memastikan larutan yang masuk ke dalam alat HPLC ini benar-benar bersih dari partikel. Sementara itu, bahan-bahan yang digunakan mencakup yang pertama ada sampel ikan sidat sebagai sampel dalam analisis ini, lalu ada standar vitamin B2 sebagai pembanding, ada aquabides atau aquades sebagai pelarut netral, natrium hidrogen fosfat 0,05 m dengan pH 6,3 sebagai buffer. Terakhir ada asam fosfat dan juga asetonitril yang merupakan bagian dari fase gerak dalam HPLC. Nah, selanjutnya di sini ada preparasi larutan standar vitamin B2. Sebelum analisis dilakukan, langkah pertama adalah menyiapkan larutan standar vitamin B2. Pertama, ditimbang sebanyak 10 mg standar vitamin B2, kemudian dilarutkan menggunakan aquades. Nah, larutan ini dipanaskan dalam water bath bersuhu 100 derajat Celcius selama sekitar 1 menit untuk membantu proses pelarutan. Setelah itu didinginkan pada suhu ruang agar tidak terjadi degradasi senyawa. Selanjutnya larutan tersebut diajarkan hingga volume 100 ml sehingga menghasilkan larutan dengan konsentrasi 100 ppm. Nah, larutan ini digunakan sebagai dasar untuk membuat larutan konsentrasi 10 ppm. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menyediakan larutan pembanding yang nantinya akan digunakan dalam ultra kalibrasi untuk mengukur kadar vitamin B2 dalam sampel. Selanjutnya ada pembuatan biar standar. Nah, dalam proses ini dari larutan 10 ppm dan 100 ppm diambil berbagai volume, yaitu 0,1, 0,25, 0,5, dan 0,75 mili. Nah, lalu dilakukan dalam lampu ukur 10 mili dan ditambahkan natrium hidrogen fosfat pH 6,3 sebagai buffer. Buffer ini menjaga kondisi pH larutan tetap stabil karena riboflavin sangat sensitif terhadap perubahan pH. Dengan teknik ini diperoleh diare standar dengan konsentrasi mulai dari 0,1, 0,5, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 2,5, 5, 7,5, 10, dan juga 15 ppm. Selanjutnya pengujian sampel. Yang pertama yaitu sampel yang digunakan itu sebanyak 3 gram ikan sidat yang sudah dihaluskan, dimasukkan ke dalam lagu takar, kemudian ditambahkan larutan buffer pH 6,3. Nah, proses ini dilanjutkan dengan sonikasi selama 10 sampai 15 menit yang bertujuan untuk memecah jaringan ikan dan melepaskan riboflavin dalam larutan. Setelah itu larutan ditambah dengan buffer hingga mencapai volume 50, lalu dihomogenkan untuk memastikan konsentrasi merata. Kemudian diambil 2 ml larutan yang selanjutnya disentrifugasi dengan kecepatan 14.000 rpm selama 25 menit. Proses ini memisahkan partikel padat dari supernatan cair. Nah, supernatan kemudian dilanjutkan dengan filtrasi menggunakan filter 0,2 mikron agar tidak ada partikel yang menyumbat sistem HPLC. Nah, larutan ini kemudian dianalisis dengan HPLC untuk menentukan kadar riboflavin dalam sampel ikan sidat ya tadi. Kesimpulannya, vitamin B2 atau riboflavin merupakan nutrisi penting yang harus dikonsumsi secara rutin karena perannya dalam metabolisme dan aktivitas enzim. Untuk analisis kualitatif seperti metode HPLC ini merupakan metode yang sangat efektif karena memiliki sensitivitas dan selektivitas yang tinggi. Prosedur dalam analisis ini melibatkan
pembuatan larutan standar, dari standar, dan juga ekstraksi sampel dengan teknik yang mendukung akurasi hasil. Dengan teknik ini kita bisa mengukur kadar vitamin B2 dalam bahan pangan seperti asidat secara akurat. Nah, ini bisa digunakan sebagai acuan untuk pengembangan produk pangan bergizi berbasis bahan lokal, seperti asidat dari Danau Poso ini. Itu merupakan daftar pustaka yang digunakan. Nah, mungkin itu saja dari penjelasan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.